mempelajari ya. Mempelajari yang minggu lalu apa itu? Siapa yang masih ingat? Ya, tentang apa? Teks eksposisi. Apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, silakan Isa. Eksposisi ada 3, yaitu 1 tesis, 2 dokumen, 3 penelitian. Ya, tepuk tangan dulu. Lalu apa yang sudah kita pelajari? Masih ingat? Apa lagi? Silakan. Ya, Nabila. Pembahasan teks eksposisi ada 5, yaitu 1. Kata-kata teknis, 2. Kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi, 3. Kata kerja mereka, 4. Kata-kata rujukan, 5. Kata-kata persuasif. Ya, tepuk tangan dulu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita menulis teks eksposisi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Ini adalah poin KD dan indikator yang harus anak ibu capai. Yang pertama itu menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer. Ya, di sini secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan aspek lisan. Jadi indikator yang harus anak ibu capai menyajikan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi secara tertulis. Jadi diharapkan anak ibu nanti setelah mempelajari menulis teks eksposisi dapat menulis teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya secara tepat. Ibu punya gambar untuk anak ibu ya. Silakan cermati gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa, Nak? Lingkungan sekolah. Sebelumnya anak ibu sudah pernah menulis teks eksposisi? Sudah. Kira-kira idenya dari mana saja? Ya, dari lingkungan sosial, dari lingkungan. Ya. Temanya apa ya dari gambar yang ibu munculkan ini? Siapa yang tahu? Ya, Agung. Silakan, Nak. Anak-anak menyapu di lingkungan sekolah. Anak-anak yang sedang menyapu di lingkungan sekolah. Nah, masih ada yang tahu apa kira-kira temanya? Silakan, Dela. Siswa yang sedang membersihkan lingkungan sekolah. Nah, betul? Ya. Silakan amati lagi gambarnya. Sama ya? Ya, membersihkan lingkungan sekolah. Jadi di sini anak ibu akan menulis teks eksposisi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Yang pertama, anak ibu akan memperhatikan gambar yang akan ibu berikan nanti terlebih dahulu ya. Nah, setelah diamati gambar tersebut, anak ibu silakan tentukan temanya. Silakan ditentukan tema dari gambar tersebut. Lalu mulai menulis teks eksposisi. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Ya, sepertinya teman kamu ada yang mau bertanya. Silakan Pak Hari. Bu, apakah teks yang kita tulis disesuaikan dengan tema yang ada di gambar, Bu? Ya, bagaimana ya? Apakah teks yang kita tulis itu harus sesuai dengan yang ada di gambar itu temanya? Bagaimana kira-kira? Iya. Teks yang anak ibu tulis nanti akan disesuaikan temanya dengan gambar yang ibu tampilkan. Sampai di sini paham semuanya? Ya, baiklah anak ibu, sekarang sudah saatnya kita untuk diskusi. Silakan
Semuanya sudah selesai? Baiklah anak ibu, di sini saatnya kita presentasi. Nah, silakan kelompok berapa yang mau presentasi? Ya, silakan maju ke depan. Saya Hasil Sri Anindra. Saya Raka Alonso. Saya Rizky Ramadan. Saya Muhammad Ibrahim. Saya Hanifah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menulis teks eksposisi yang akan dibacakan oleh Raka. Kepada Raka dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan membacakan teks eksposisi dengan tema bahaya merokok. Merokok adalah salah satu kegiatan yang sangat membahayakan tubuh, bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Orang yang merokok bahkan tidak menyadari bahaya dari rokok tersebut. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan merokok. Dalam setiap batang rokok terdapat banyak kandungan racun, baik dalam bentuk asam maupun zat kimia yang dapat merusak tubuh kita. Kerusakan yang paling utama biasanya menyerang bagian paru-paru, baik berupa kanker paru-paru maupun yang lainnya. Selain itu, darah juga akan kehilangan kemampuan untuk mengikat oksigen sehingga akan berpengaruh pada kemampuan tubuh untuk menghasilkan energi serta metabolisme tubuh. Oleh karena itu, untuk menghindari bahaya yang sangat besar dan merugikan tersebut, kita harus senantiasa menghindari aktivitas merokok. Dengan demikian, kita dapat tetap hidup sehat dari waktu ke waktu. Terima kasih kita ucapkan kepada Raka. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin menanggapi silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Kami di sini menambahkan kalau di bagian kesimpulan kalimatnya hanya sedikit. Jadi bisa ditambah dengan kalimat seperti kita akan sehat jika meninggalkan kebiasaan merokok. Sekian tanggapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya. Jika ada kesalahan kami akan perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu. Presentasi. Jadi, menurut kelompok 3 tadi, hasil diskusinya di bagian terakhir ya. Nah, itu lebih ditambahkan lagi ya. Seperti itu ya. Ditambahkan lagi kalimatnya karena dalam satu paragraf itu singkat ya. Baik. Nah, karena tadi sudah ditanggapi oleh kelompok 3 tentang presentasi dari kelompok 1, mungkin ada dari beberapa kelompok yang lain yang mengalami kesalahan yang sama. Ada atau tidak? Ya, ada. Silakan diperbaiki terlebih dahulu. Baiklah anak ibu, bagaimana pembelajaran kita menulis teks eksposisi dengan menggunakan media gambar? Menyenangkan? Mudah menentukan temanya dari gambar yang sudah ada? Ya, ulangan dulu diskusi kita hari ini. Nah, jika sudah selesai, berarti per kelompok mengumpulkan LKPD yang sudah diperbaiki ke depan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah mempelajari langkah-langkah menulis teks eksposisi dengan menggunakan media gambar. Langkah yang pertama adalah mencermati gambar. Yang kedua adalah menentukan tema dan yang Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita bisa menuliskan teks eksposisi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah
adalah mencermati gambar. Langkah yang kedua menentukan tema, dan yang ketiga adalah menuliskan teks eksposisi sesuai struktur dan pembahasan teks eksposisi. Dalam pembelajaran kita hari ini, yang pertama langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berdasarkan struktur dan bahasanya. Baiklah anak ibu, untuk pembelajaran selanjutnya atau minggu depan kita hari apa lagi ya? Hari Sabtu, ya. Hari Sabtu kita mempelajari bab baru karena ini sudah menulis adalah KD yang